Saya mahasiswa teologi, Bang. Wah, oke, saya besarkan Bagus. Anda. Naikkan ke atas, Mantap, tapi saya naikkan tapi ke tanya atas. dulu STT mana, Dek? STT Baru mana, cek, Bangku? Dek. Itu nanti aja, Bang. Saya masih strategi. Baik. Membela kemuliaan Yesus itu terbantah secara akademik karena tidak ada nama Yesus dalam kitab perjanjian lama sebagai Tuhan. Firman tidak pernah menjelma di dalam kitab Kejadian. Tidak ada sama sekali. Dan lagi pula kalian adalah orang Kristen yang mengambil terjemahan sebagai referensi untuk ditafsir. Sementara Yahudi adalah orang yang memiliki teks asli yang menafsir menggunakan metode mereka. Di antaranya mereka punya Torah Sebe'alpeh, bukan cuma Torah Sebiktaf, Torah tertulis, tapi juga ada Torah lisan seperti umat Islam punya hadis juga. Diakui sebagai dialah yang menyelamatkan dunia ini, karena itu dalam Yohanes 3:16 di sana diungkapkan secara jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sebagai penyelamat yang Allah karuniakan, ya. Itulah yang menjadi korban untuk penebusan dosa itu. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, saya tanggapi cepat. Saya tidak tahu yang Anda bawa itu dalilnya apa. Kalau Anda baca lagi kitab Anda itu, di situ tertulisnya begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan menumbalkannya, Dek. Tapi yang kalian lakukan justru percaya Yesus adalah tumbal bagi kalian. Beda loh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, betul, Uni. Nah, kalau merujuk kepada kitab Kejadian, Tuhan menciptakan dengan firman. Apakah Tuhan menciptakan dengan Bible itu? Apakah Bible itu sendiri adalah pribadi kedua dari Tuhan? Atau apa? Saya tidak mengerti cara kamu memahami. Kenapa? Jadi gini, Pertama, kamu membawa kitab sedikit. Membawa kitab Kejadian untuk membela kemuliaan Yesus itu terbantah secara akademik karena tidak ada nama Yesus dalam kitab perjanjian lama sebagai Tuhan. Firman tidak pernah menjelma di dalam kitab Kejadian.
Tidak ada sama sekali. Dan lagi pula kalian adalah orang Kristen yang mengambil terjemahan sebagai referensi untuk ditafsir. Sementara Yahudi adalah orang yang memiliki teks asli yang menafsir menggunakan metode mereka. Di antaranya mereka punya Torah Sebe'alpeh, bukan cuma Torah Sebiktaf, Torah tertulis, tapi juga ada Torah lisan seperti umat Islam punya hadis juga. Artinya ada kaidah-kaidah ilmu yang mereka pakai. Walaupun saya sendiri kalau berdebat dengan Yahudi ya tetap juga mereka tidak akan mampu menunjukkan bagaimana pemahaman sesungguhnya dari Musa dan Abraham terkait tentang ayat itu. Kenapa? Mereka tidak punya lagi literasi tentang bagaimana Abraham memahami kitab Kejadian, atau Musa memahami kitab Kejadian, atau bahkan Adam sendiri memahami tentang ayat-ayat yang dituliskan dalam kitab kalian. Tidak ada tertulis. Karena kitab kalian itu tidak bisa dikatakan sebagai kitab yang datang dari Tuhan, tapi kitab yang ditulis oleh manusia yang diklaim sebagai dari Tuhan, bercampur gitu. Jadi membawa kitab Kejadian untuk pembelaan terhadap keberadaan Yesus itu adalah hal yang doktrinal sekali dan bahkan sangat tidak kuat, bahkan rapuh sekali. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana keselamatan itu menurut Yesus. Maka teks yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa memang ada relevansi antara keyakinan Kristen dengan apa yang dalam Bible itu, yaitu kita bisa bawa perjanjian baru. Karena Yesus hanya ada muncul di dalam perjanjian baru, tidak bisa membawa kita perjanjian lama. Kalau kita konteksnya membahas perkataan Yesus. Nah, jadi kalau Anda misalkannya tadi saya sudah beretorika menunjukkan kepada Anda bahwa Yesus sendiri mengajarkan untuk mengikuti Bapa, yaitu Tuhan yang dia perkenalkan dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan salah satu perintah Yesus adalah kalau untuk masuk surga itu mengikuti kehendak Bapa. Tapi justru Kristen mainstream sebaliknya. Perintah Bapa kepada orang Yahudi yang termasuk Yesus karena dia orang Yahudi dan dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi dia justru melengkapi atau menggenapi. Yesus itu adalah orang yang melakukan hukum Taurat juga atau mengikuti perintah Bapa, karena dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, bahkan dia adalah orang yang patuh kepada Bapa. Maka kalau kita ikuti paradigma Yesus sebagai orang Yahudi, maka dia akan mengikuti seluruh hukum Taurat yang diperintahkan kepada orang Yahudi. Nah, pertanyaannya kenapa justru hukum kekal kepada orang Yahudi dibatalkan sama Kristen mengikuti perkataan Paulus Efesus 2:15. Maka kalian itu bukan pengikut Kristus. Iblis itu Allah itu, makanya penentang kebenaran. Allah itu iblis, penentang kebenaran. Iblis itu Allah itu iblis, penentang kebenaran. Alkitab. Kristen banget. Kristen Kau banget. omong kosong, kau omong kosong banget. Coba bahas Tuhanmu yang iblis itu. Mengapain Kristen kamu banget. bahas Tuhan kami yang kebenaran itu? Ini ya. Bahas Iblis Tuhanmu yang itu iblis sifatnya- itu. Ya gantian ngomongnya. Udah kebuang dia ke neraka. Udah Kalau kebuang misalkannya dia. menuduh, tuh minimal ada bukti. Kayak saya nih, saya bisa mengatakan Tuhannya Yesus itu iblis. Dari siapa? Bukan saya yang bilang, Marcion. Ya, Marcion mengatakan Tuhan perjanjian lama itu iblis. Ya, bukan saya yang bilang. Saya nggak perlu bernarasi liar menuduh Tuhan kalian iblis. Saya cukup mengutip perkataan orang Kristen sendiri. Tuhan perjanjian lama itu iblis, maka yang mengutus Yesus adalah iblis. Ya, itu ya. Maaf ya, ini faktanya cukup menyakitkan. Tapi saya, alhamdulillah umat Islam ini bukan umat iblis seperti kalian yang main tuduh nggak ada bukti. Kristen kali bahasanya. Iya, Kristen banget bahasanya. Memang seperti itu terjadi di abad-abad dulu ya. Di waktu abad keempat, mereka membumi hanguskan orang lain, nuduh-nuduh orang lain, inkuisisi, perburuan penyihir, kolonialisme. Memang terbiasa jahat kaum Kristen ini ya. Untuk mereka minoritas di Indonesia ya. Sudah minoritas. Nah, jadi Marcion Lanjut. Padahal 1000 matang memandang. Silakan di follow ya. akun Bunda Gembala, akun Ustadz Miftah dan akun hostnya. Silakan di follow dan di tap dan di share. Silakan. Kakak Juanda Siregar ini Kristen atau Muslim? Kristen bang, Kristen. Kristen. Baik, santun bang ya. Jangan kayak tadi bang ya. Nanti nampak kali Kristennya bang. Anda seorang akademisi atau Anda seorang jemaat biasa atau Anda seorang pendeta atau pastor abangku? Saya mahasiswa teologi bang. Wah, oke saya besarkan Anda. Naikkan ke atas, Mantap. tapi Saya naikkan ke Tapi tanya atas. dulu STT mana, Dek? STT mana abangku? Itu nanti aja bang. Saya masih strategi. Baik. Abang ada akun lain yang bisa buka data abang? Karena di sini abang akunnya cuma sedikit. Iya bang, bisa. Kayak mana nih bang? Bisa buka kamera?
Oke, kalau abang tidak bisa buka kamera, nanti sebutkan dalil dan datanya, biarkan Uni yang membaca ataupun saya yang membukanya nanti. Boleh? Boleh bang, boleh. Baik, silakan. Ya, apa yang mau saya sampaikan bang? Kita membahas apa? Silakan Uni. Ya, sebenarnya tuh saya dalam minggu ini tuh membawa dua tema. Pertama, pembuktian kalau Yesus tokoh mitos menurut para ahli, dan yang kedua, pembuktian bahwa sepanjang sejarah umat Kristen itu banyak merusak peradaban, atau lebih spesifik membuka kekejaman saudara-saudara Kristen sepanjang sejarah. Tapi karena dia hari ini membuat tema bahwa hidup kekal menurut Yesus, ya udah saya ikuti saja gitu loh. Iya, tapi nanti diselesaikan dulu aja ya. Diselesaikan dulu dengan kakak Gamon tadi apa yang mau dinarasikan, atau abang mau bertanya atau mau ditanya, silakan. Ini sayang sekali abang tidak bisa open cam. Jadi poin saya nih, saya adalah saya membuat sebuah statement yang saya ingin tolong dibantah, Ya. bahwa keselamatan menurut Yesus tidak dilakukan oleh umat Kristen, justru ditentang oleh seluruh umat Kristen. Dalilnya mana? Matius 7:15 tadi, sampai di bawah-bawahnya Matius 7:21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi justru yang masuk ke surga itu yang mengikuti kehendak Bapa. Tapi tidak ada satupun umat Kristen mengikuti kehendak Bapaknya Yesus, melainkan Kristen mengikuti kehendak Bapa mereka, Yesus. yaitu Paulus yang juga mengklaim sebagai Bapa, ya, yaitu diantaranya membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Iya. Begitu. Silakan ditanggapi. Nih izin nih, Abang Gamon, tunggu Bang Juanda. Ini Bang Gamon ini sudah selesai atau belum ini? Belum Bang. Belum, lanjut. Tunggu dulu ya Bang Juanda. Jadi menurut ini sampaikan memang benar, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi dia menggenapi. Nah itu pun nggak salah ya. Nah penggenapannya seperti apa? Nah Yesus pernah bilang sendiri kan, kasihanilah Tuhan Allahmu dan kasihanilah sesama manusia, kayak gitu. Jadi yang disampaikan nggak ada yang salah kok, benar kok. Itu aja sih. Oke, Bang, saya tanggapi lagi. sebentar. Ada yang menanggapi lagi, silakan. Sebentar. Saya nggak bisa open cam karena ini saya ya, follower saya yang nggak cukup ya. Ya ganti akun dulu Bang, ganti akun. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa kalau nggak ada akunnya, nggak apa-apa aja, biar aja. Iya iya. Oke oke. Kalau orangnya masih santun kita izinkan, tapi kalau orangnya sudah ada terdengar aroma-aroma segala berbulu dombanya, itu yang kita hindari. Baik. Baik. Buat apa kita kasih tempat orang Kamu menghujat? boleh menanggapi sedikit nggak ya? Silakan, banyak dek, kalau perlu banyak. Ya. Yang pertama-tama konsep keselamatannya dalam Yesus Kristus tadi. Tadi kakak Uni ini bilang bahwa untuk keselamatan itu harus mengikuti kehendak Bapaknya. Iya, Yesus Kristus itu seperti dalam Matius 7 tadi ya kalau nggak salah, dan Yohanes 17. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mendengar ya saya lupa itu ayatnya, tapi itu Yohanes 17 saat itu tentang hidup yang kekal. Nah, begini Kak, soal tentang keselamatan dalam iman Kristen itu, Yesus Kristus itu adalah diakui sebagai dialah yang menyelamatkan dunia ini. Karena itu dalam Yohanes 3:16 di sana diungkapkan secara jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sebagai penyelamat yang Allah karuniakan kepada manusia yang berdosa. Manusia ini berdosa sehingga darah domba itu tidak cukup untuk mengampuni. Karena itu harus ada manusia yang benar-benar tidak berdosa. Dan itu datangnya dari mana? Tentu dari Allah. Tidak ada manusia yang berasal dari bawah ini yang bisa mengampuni dosa. Karena itu dia harus datang dari atas, yaitu Sang Bapa mengaruniakan, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman-Nya sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Itulah yang menjadi korban untuk penebusan dosa itu. Begitu Kak, terima kasih.
Oke, saya tanggapi cepat. Saya tidak tahu yang Anda bawa itu dalilnya apa. Kalau Anda baca lagi kitab Anda itu, di situ tertulisnya begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan menumbalkannya, Dek. Tapi yang kalian lakukan justru percaya Yesus adalah tumbal bagi kalian. Beda loh itu. Mengaruniakan dengan menumbalkan tuh beda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Anda mengatakan bahwa menyelamatkan manusia itu harus itu kata siapa sih, Dek? Setahu saya bahkan Tuhan yang Anda sembah bernama Yesus sendiri itu pernah mengatakan kepada perempuan yang dituduh sebagai pesundal oleh Bapak Gereja yang salah tafsir, Maria Magdalena, bahwa dia mengatakan perempuan ini dosanya diampuni karena dia banyak berbuat kasih, Dek. Nih saya kasih ayatnya ya. Bukan karena darah tertumpah, Lukas 7 nomor 47. Silakan dibuka ayatnya. Saya tidak tahu bagaimana cara kalian memahami ayat ini sehingga kalian kok bisa-bisanya mengatakan manusia itu diampuni harus ada darah tertumpah. Itu saya katakan harusnya kalian itu bukan Kristen tapi Paulisme. Kenapa? Pengajaran itu dari Paulus dalam kitab Ibrani. Tidak ada pengampunan tanpa darah. Bukan Yesus yang mengajarkan. Saya nggak tahu itu dapat dari mana. Bahkan dalam orang Yahudi, kalau ada pun penebusan dosa bukan hanya mengorbankan hewan untuk ditumpahkan darahnya, bro, tapi boleh dengan adanya tepung gandum dan segala macam. Saya nggak tahu tuh dapat dari mana nih ajaran nih. Setahu saya ajaran yang haus darah itu ajaran pagan yang harus membunuh manusia dulu untuk bisa menyelamatkan seseorang. Biasanya ajaran pagan. Saya nggak tahu nih kalian tuh dapat ajaran dari mana. Tolong tunjukkan kepada saya seterang-terangnya. Masa ini ajaran penting loh, masa nggak ada ayatnya sama sekali? Memang ada di Ibrani, tapi itu bukan ajaran Yesus, tapi itu pengajaran yang nggak jelas tuh dari Paulus tuh. Atau mau mengatakan Yesus itu bertentangan dengan Rasul yang dia pilih, yaitu Yesus Paulus sendiri. Ketika dia hidup sebagai manusia, dia mengajarkan bahwa dosa bisa diampuni dengan perbuatan baik. Di Lukas pasal 7 nomor 47. Tiba-tiba ketika dia tidak lagi di peredaran ke surga menurut iman Kristen, mengutus Paulus mengajarkan hal yang berbeda. Lukas 7:47 saya bacakan nih. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Nih, dosa terampuni loh, Dek. Sebab, bahkan di sini dijelaskan nih, ya. Sebab, alasan kenapa dosa terampuni pun dijelaskan di sini nih. Saya nggak tahu nih kalian tuh bagaimana cara memahami ayat ini. Saya nggak ngerti cara kalian memahami ayat ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab, berarti ini alasan, karena ada kata sebab di sini. Ngerti kan bahasa Indonesia kan? Kalau sebab itu sebuah kata yang mewakili alasan. Alasan apa? Alasan perempuannya diampuni. Apa sebab dia diampuni? Sebab ia telah banyak berbuat kasih, bukan karena dia percaya darah tertumpah, Dek. Tapi karena dia banyak berbuat kasih. Kalau perbuatan mampu membuat manusia diampuni dosanya, kenapa harus ada darah tertumpah manusia? Ini saya bingung dengan keinginan Tuhan kalian nih. Nah, untuk membantah Yesus, bukan bantah saya ya, untuk membantah Yesus tolong kasih data di mana tertulis bahwa dosa itu hanya diampuni dengan darah tertumpah. Satu-satunya ayat ya dari kitab Ibrani yang bukan ditulis oleh Yesus dan bukan diajarkan oleh Yesus, tapi diklaim pengajaran Yesus. Nah, silakan jelaskan ke saya. Ini mau dipertengkarkan atau mau bagaimana? Mana yang paling benar nih, Ibrani atau Lukas 7:47? Silakan dijelaskan. Ya. Dan saya minta dalil tadi, tolong dalil yang mengatakan bahwa tidak bisa manusia diselamatkan tanpa kematian manusia lain. Silakan. Kakak boleh ini ya, baca dalam Matius 26 ayat 28. Saya bacakan ini, Kak. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini perkataan Yesus. Nah, lagi-lagi kakak keliru dalam memahami iman Kristen bahwa darah perjanjian itu sudah Sebentar, Bro. Matius berapa, Bro? Matius 26 ayat 28. 26 ayat ke-8. Oke, silakan dilanjut. Ayat 28, Kak. Ya, ayat 8, silakan dilanjut. Nah, di sini dikatakan Yesus sendiri mengatakan dalam perjamuan malam itu, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini kan memberikan pengertian bahwa
sejak dalam perjanjian lama, dalam ketika masa Abraham, dia ingin menyerah, Allah ingin bahwa Ishak itu dipersembahkan sebagai korban persembahan untuk Allah. Di sana itu menubuatkan juga tentang darah perjanjian antara Mesias yang akan datang, begitu Kak. Karena itu dalam Bro, jangan tambah ayat lagi, Bro. Coba fokus di ayat Matius 26-27. Anda Iya. eksegesis dulu, biar saya konfirmasi eksegesisnya itu pendapat pribadi atau para scholar. mau nggak? Ini saya eksegesis, bukan eksegesis, ya. Saya eksegesis. Oh, berarti Anda membaca secara tertulis begitu saja? Enggak, saya ini membiarkan teks itu berbicara. Eksegesi kan Ya, membiarkan teks. berarti Anda tidak. Oke, sorry, saya konfirmasi dulu. Artinya Anda percaya tertulis begitu adanya tanpa ada penafsiran, begitu? Oh, iman Kristen juga perlu penafsiran. Lah makanya Iya, sebentar. Matius 26 ayat, bentar Bro. Ya, sebentar. Matius, jangan lari ke ayat dulu. Kenapa? Satu ayat aja kadang Ini kan satu ayat, Kak. nggak jelas. Ya, Matius 26-28 ini tertulisnya begini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini alegori perumpamaan atau secara tekstual realitasnya memang begitu? Silakan dijelaskan dulu. Soalnya kan nanti kalau saya bantah di sini nanti dibilang alegori. Saya bingung. Silakan. Ini adalah ketika Yesus itu sebelum kan di sini kan peristiwanya Yesus itu belum disalib. Jadi ini anggur itu hanya dilambangkan sebagai darah. Itu Kak. Anggur Jadi itu yang Anda maksudkan dengan perkataan Yesus itu, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang pengampunan dosa, itu pernyataan apa, Bro? Secara sastra pernyataan apa? Ya, ini pernyataan bahwa anggur yang diberikan sebagai perjamuan malam itu akan digenapi dengan darah Yesus yang sebenarnya. Anggur ini Berarti ini nubuatan gitu. Enggak, ini anggur Berarti ini ini nubuatan. enggak, anggur ini sebagai tanda bahwa darah itu akan ditumpah. Anda membantah ucapan Anda sendiri ini gimana? Anda bilang tadi penggenapannya, berarti ini nubuatan. Kalau ada penggenapan, berarti ini nubuatan. Ini maksudnya apa? Bisa Anda ngerti bahasa Indonesia enggak? Saya Contoh tidak nih, ada saya nih bercerita nih. Contoh nih saya nih ya. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah. Oh, itu bukan ayat ngajarin tutorial berselingkuh, Dek. Tapi itu adalah perumpamaan dari orang yang kafir kepada Tuhan. Maka Tuhan mensimbolkan bahwa akan ada bentuk dari perselingkuhan kepada Tuhan sama dengan perselingkuhan kepada laki-laki. Nah, Anda ngerti nggak maksud saya? Matius 26 ini perkataan Yesus. Yesus bilang sama orang-orang pada waktu itu. Nih, saya baca di ayat awalnya nih. Ini judulnya kan penetapan perjamuan malam. Ini Yesus belum disalib, betul? Betul. Nah, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah, Yesus bilang nih, inilah tubuhku. Itu tubuh beneran atau bohong-bohongan? Ini kan sebagai simbol, sebagai apa namanya? Nah, berarti bohong-bohongan, artinya bukan tubuh betulan, tapi alegori. Nah, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Artinya, Yesus sedang menceritakan bahwa roti ini adalah perlambangan badanku, anggur ini perlambangan darahku. Pertanyaan saya adalah, apa kaitannya ayat ini dengan keselamatan itu, dengan percaya dia mati disalib? Apa kaitannya gitu? Loh, memang iya. Dalam pengertian Korelasinya apa? Iya, dalam pengertiannya bahwa Yesus Kristus ini mengatakan bahwa dalam penetapan perjamuan malam ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Ini kan sebagai tanda bahwa Mesias itu datang. Tidak ada. Saya tidak baca itu. Saya tidak baca itu di situ. Yang saya baca di ayat terakhirnya begini tulisannya. Saya nggak tahu apa Anda selesai atau tidak. Yesus berkata di sini, sebab inilah darahku. Dia membawakan anggur sebagai perlambangan darah dia menurut kalian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan itu bukan darah dia asli, tapi adalah anggur yang kalian anggap sebagai simbolisasi
darah Yesus. Lalu apa kata Yesus? Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Pertanyaan saya, yang menjadi ayat ini relevan untuk menjelaskan bahwa masuk surga Kristen itu dengan percaya Yesus mati sebagai tumbal dari Tuhan yang ingin menyelamatkan manusia dengan mengorbankan manusia lain. Itu Korelasinya apa gitu loh? Penjelasannya bagaimana? penggunaan bahasa itu tolong berhati-hati. Kami tidak pernah mengatakan Sorry, itu fakta. Oh, tidak ya. Yesus itu tumbal. Iya, kami tidak pernah mengatakan Yesus itu tumbal. Ya sudah. Dia sebagai korban. Beda. Tumbal definisinya apa? Saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan itu bukan penistaan, karena kata tumbal itu adalah korban persembahan untuk mendapatkan keselamatan dan juga kebaikan. Yesus adalah korban persembahan enggak? Oh ya, tapi kan dalam Alkitab kami tidak pernah mengatakan itu sebagai tumbal. Karena kalian tidak mungkin mengatakan dia tumbal, karena kalau dia tumbal kalian memang betul-betul menunjukkan kepaganan. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang diterjemahkan dengan bahasa yang indah. Contoh. Sorry. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia yang disepakati dalam KBBI yang bukan penistaan dan penghinaan. Setahu saya, tumbal itu definisi dari korban persembahan untuk keselamatan. Tumbal. Dan kalau kalian keberatan dengan itu, ya silakan kalian ajukan kepada gereja atau kepada KBBI untuk merubah. Karena setahu saya memang Yesus itu adalah korban persembahan untuk Tuhan agar kalian yang jahat-jahat ini selamat. Itu tumbal, sama seperti pagan. Orang Molok memberikan anak perawan mereka atau anak kecil mereka untuk biar mereka selamat dari kemarahan Tuhan. Dan itu yang kalian lakukan terhadap Yesus. Dan kalian tidak suka dengan diksi ini. Faktanya itu diksi yang memang ada dan nyata. Kalau kalian keberatan, silakan kalian laporkan kepada pihak-pihak terkait. Saya tetap akan menggunakan bahasa yang memacu orang untuk sadar bahwa buat apa bahasa indah tapi manipulatif, mending kita tunjukkan bahasa aslinya. Seperti penyalipan karya iblis, itu pernyataan Edis. Sementara saya mengatakan Yesus adalah tumbal umat Kristen. Loh, di mana kesalahan saya? Saya tidak berbicara untuk menyenangkan perasaan orang. Tapi saya di sini bicara tentang benar dan salah, fakta dan tidak fakta. Jadi kalau Yesus itu adalah tumbal, itu setahu saya fakta. Kecuali kalian mau mengakui bahwa dia bukan korban penebus kesalahan kalian. Maaf ya, saya akan menggunakan bahasa yang diizinkan kok, karena saya pemuda-pemudi Indonesia bersumpah satu bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia, dan definisinya jelas. Tumbal adalah korban penebus korban keselamatan. Itu tumbal. Kalau kalian merasa tersakiti dengan itu, ya itu konsekuensi kalian. Percaya bahwa Yesus tumbal. Kami nggak pernah merasa tersakiti dengan kekeliruan. Jadi itu biasa ya sudah, saja. kalau begitu jangan koreksi saya. Kita buang waktu 3 menit, kita buang waktu untuk sentimental Anda tadi. Saya tanya dulu kepada Anda. Menurut Anda kalau Yesus dikatakan tumbal, tepat tidak? Saya nggak pernah ngomong, Kak. Gimana? Ya, makanya gini loh, kita kan diskusi mengkerucut, makanya jangan banyak bicara. Yang akan saya tanggapi nanti omongan Anda itu, karena saya tidak akan diam ketika ada omongan yang sudah keluar dari topik. Saya mengatakan Yesus tumbal sesuai dengan definisi Yesus korban penebusan. Ya, nah, Anda bisa tidak membantah ide terminologi itu? Anda berbicara di luar apa yang Alkitab. Gini, saya luruskan. Abang Juanda. Uni tadi bilang, Yesus adalah tumbal korban penebusan karena terbukti, karena Anda itu dosa-dosa Anda semuanya itu kan ditebus oleh Yesus nih. Yesus metong tuh kan, begitu kan. Kalau memang Anda tidak setuju itu, bantah dalilnya, jangan kemana-mana, nanti tidak terkerucut itu gitu loh maksud Uni ini. Silakan. Begitu. Iya, saya akan menjawab, tapi saya tidak ada waktu tadi untuk menjawab, Bang. Ya, bantah sekarang, bantah. Kawan-kawan 1300 mata memandang, dikencangkan tap-tap dan di-follow akun Uni Bunda Gembala, akun host, akun Ustaz Miftah. Terima kasih. Lanjut, silakan. Iya. Alkitab kami tidak pernah menyebutkan bahwa Yesus sebagai tumbal. Tumbal itu kan tumbal itu kan tidak ada dalam pemahaman kami, tapi Yesus Kristus itu sebagai korban persembahan, korban penebusan. Itu yang kami pahami, bahwa dia itu sebagai korban dalam pengertian tidak seperti yang kakak bilang tadi. Kalau tumbal ini kan bisa dia untuk kepada dukun bisa ditujukan. Kalau korban ini dia ditujukan kepada Allah. Kalau tumbal ini bisa saja misalnya dalam sebuah kampung kita menumbalkan seorang anak demi kampung itu bisa terjaga baik.
lalu nanti minta lagi tumbal. Tapi ini kan korban yang kami pahami ini, anak domba Allah ini yang kami pahami sekali, inilah korban penebusan itu yang kami pahami. Makanya Indonesia nggak? Ya, Saya silakan. tanya deh. Besarkan Uni. Anda orang Indonesia nggak, bro? Anda menerima nggak bahasa Indonesia? ya saya menerima. Dalam kaidah agama Anda, bahasa Indonesia ini tertolak atau tidak? Ya, ini Gimana? bahasa Indonesia ya. Kitab Anda menggunakan kaidah bahasa Indonesia nggak? Ya. Terjemahannya. Oke, ini KBBI ya. Ya, Ya. ini aduh ngelek ya. Bentar. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI online. Di sini kata tumbal ya. Anda coba baca ini. Sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya, tolak bala, dan kurban persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Yesus korban persembahan nggak? Iya, itu korban penebusan. Maka sesuai nggak definisi? Pusing aku ini, pusing. Ceder kon. Jadi ceder kon. Ya, lanjut. mungkin gini. Kalau kalian punya kamus Kristen Indonesia, silakan ajukan kamus kalian. Kami siap kok diskusi pakai kamus kalian. Tapi lihatkan dulu kamusnya apa, yang bikin siapa, profesor mana. Karena kenapa saya gunakan kata tumbal? Ya itulah kenapa saya tidak mau jadi Kristen. Karena kekristenan itu keyakinannya mirip seperti agama pagan. Keselamatannya harus mengorbankan dan menumbalkan manusia yang benar dulu, yang adalah ternyata Tuhan, yang firman menjelma itu, baru kemudian bisa masuk surga. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Dulu waktu Abraham diyakini oleh orang Yahudi dan Islam, pernah disuruh Tuhan untuk mengorbankan anaknya, bahkan itu tidak diizinkan oleh Tuhan karena itu hanya ujian. Artinya Tuhan tidak butuh darah manusia. Dan bahkan dalam kitabnya Perjanjian Lama, ya, suatu kekejian kalau ada kalian memberikan persembahan anak-anak kepada dewa Molok. Artinya Tuhan tidak suka, ya, kejijikan bagi Tuhan nih. Datanya banyak nih. Tiba-tiba Tuhan yang jijik dengan penumbalan manusia adalah Tuhan yang mengutus anaknya yang tunggal, lalu dirubah anaknya menjadi manusia, lalu dibunuh dan dikucurkan darahnya, lalu disuruh minumlah ini darahku dagingku. Ini yang waras nih yang mana ini? Dalam kitabnya orang Yahudi, ya, ini kata Tuhannya orang Yahudi loh, bukan kata saya loh. Apakah sudah berubah pikiran Tuhannya orang Yahudi kah? Dalam kitab Mazmur, Tuhannya orang Yahudi bilang apa? Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah. Ya, lihat ya. Tapi Tuhan yang sama, yang jijik melihat penumpahan darah adalah Tuhan yang menumpahkan darah manusia yang benar. Dengar baik-baik ya. Tuhan ini jijik melihat darah penipu tertumpah. Saya ulangi ya. Ini coba rasio kalian bermain deh. Tuhan itu jijik melihat penumpah darah penipu. Ya, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tapi Tuhan yang sama, yang jijik dengan penumpahan darah adalah Tuhan yang menumpahkan darah anak kandungnya sendiri yang katanya kepada dia berkenan. Ini Tuhannya pelin-pelan atau berubah pikiran atau bertobat atau gimana nih, atau psikopat. Sorry ya. Tuhan yang sama yang mengatakan jijik dengan penumpahan darah, tapi Tuhan yang sama juga yang mengutus anaknya supaya anaknya itu darahnya tertumpah untuk keselamatan orang-orang jahat. Ini aura-aura pagan banget ya. Aura-aura suku Inka banget gitu loh. Aura-aura dewa Molok banget. Bentar. Agama-agama penuh darah nih. Darah Tuhan lagi. Legenda Siregar. Open mic-nya Bang, tadi noise Bang soalnya. Silakan. Nah. Halo. Ya, silakan. Aku bisa kan pakai bahasa, soalnya bahasa Sultan dulu Bang ya. Nah, lah Siregar. Oh iya. Soalnya lah. Bolo live show naik susu lah. Lengkap jubalai data nilai. Anu gaya bolong sekolah tilu nilai ini.
persiapkan data lebih baik daripada membawakan Roaming. seorang Aku nggak teologi. ngerti nih bahasa roh. Ya lanjut. Itu suruh persiapkan data itu. Iya tahu. Nah, Suruh pakai data dulu daripada ngomong kayak gitu intinya. iya, gitu maksudnya Bang. Jadi terbuang sekolah teologinya Bang. Jadi apa nanti? Jadi Jadi apa namanya? Kok orang Batak bilang jadi tenannya apa nanti? Tenani WC. Nah, ya Bang silahkan. Nah, jadi kok datang kayak gini tempatnya Bang Juanda Siregar, kata saya pun sangat apa ya, karena saya orangnya belajar gitu. Cuma lengkapkan dulu Bang, lengkapkan dulu datamu, apalagi menghadapi Bunda Gembala ini. Aku itu kejut tadi yang dari Uniripa menjadi Bunda Gembala, makanya aku diam aja, udah bahaya. Nah tapi saya sudah kalau dari di soalnya dulu Regar data persiapan sudah tata lengkap baru naik kita. Unatung idok ko sa halihata gabi hita pagi sip ujungnya maile hita lah. Gitu aku. Uni Ibu Uni, saya mau tanya, apakah pernah Allah menyatakan dirinya dan apakah Allah itu ada? Coba tunjukkan dalilnya. Apakah Allah Tuhannya Islam itu ada? Apakah Tuhannya Islam itu ada? Tolong dalilnya. Pertiwi. Kalau bertanya di mute ya, di mute ya. Ya, diam dulu Bang ya, diam dulu. Oke. Silakan. Orang yang bertanya adalah orang Kristen yang terbiasa Tuhannya terlihat. Maksudnya Tuhannya mengcosplaykan diri begitu ya. Maka orang-orang ini sama seperti orang-orang pagan yang Tuhannya terjuantahkan dalam bentuk-bentuk makhluk seperti orang-orang penyembah pagan ya, Zeus gitu ya. Maka dia bertanya kepada kita, apakah Tuhan pernah menyatakan diri? Nah, paradigma mereka dengan kita beda. Tuhan menyatakan diri itu bukan menjelma atau merubah diri atau menyamar atau cosplay jadi makhluk, bukan. Tuhan menyatakan diri dengan mengutus rasul dan nabinya untuk menyatakan keberadaannya dan meletakkan firman-Nya di dalam mulut para nabinya supaya para nabi menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Nah, apakah Tuhan itu ada dalam Al-Quran? Apakah Allah itu ada? Sabar Bang, sabar. Ini lagi dijawab Allah Bang. itu ada dalilnya, coba tunjuk. Iya, sabar Bang, sabar ya, sabar Bang ya, sabar. Oke, apakah Allah ada? Tentu Allah ada. Dalilnya mana? Al-Quran itu sendiri bukti keberadaan Allah, karena yang memfirmankan Al-Quran adalah Allah. Bagaimana kita membuktikannya? Aduh, saya kalau lagi ngomong tuh jangan diganggu dulu. Gini loh, kalau kamu bilang saya omong kosong, kenapa kamu masih bertanya? Berarti kamu meragukan sendiri pendapatmu. Kalau saya menurut kamu itu omong kosong, harusnya kamu nggak mau tanya sama saya lagi loh. Tapi kamu ragu sendiri dengan pernyataanmu. Buktinya kamu tahu saya bisa menjawab karena kamu tanya terus. Saya gini loh, saya bilang ini orang bodoh. Saya nggak mau diskusi dengan dia karena saya tahu dia bodoh. Makanya saya mengatakan orang-orang bodoh di sini ya itu dalilnya Bismillahirrahmanirrahim, artinya ada Allah mengucapkan dengan asma Allah, asmanya ada maka dia ada, dan keberadaan Allah itu bukan berarti omong kosong. sorry ya udah, kalau omong kosong ngapain lagi nanya? Dalilnya, Ya sudah, kalau bukan dalilnya, jawaban saya minta ngapain nanya? dalilnya. Ya kalau saya menjawab dan itu bukan jawaban, ngapain nanya lagi coba? Artinya memang Kalau Allah menurut nggak kamu, ada. ya udah, menurut kamu Allah nggak ada, nggak apa-apa. Allah nggak ada. Allah Tuhanmu itu Ya sudah, nggak apa-apa. Iya, menurut kamu Tuhanmu Tuhan kami dongeng. angan-angan nggak apa-apa. Ya udah, menurut kamu tidak apa-apa. Kok aku geram ya? Nggak apa-apa, sabar. Sabar. Menurut kamu Tuhan kami Makanya dongeng nggak tidak saya apa-apa. juga Kamu kan terlihat, Kristen. nggak pernah Inilah. nyata. Iya, nggak Ya inilah kawan-kawan ya. Ya, nggak apa-apa. Kristen sesungguhnya Nggak ini apa-apa. seperti ini. Memang kayak gini Kristen kali. Kristen kali ketika dijawab apa salah Bunda Gembala. Seorang cewek bukan Kristen kali. jawaban. Ya Memang Kristen Allah kali. nggak ada. Udahlah Tuhan Allah gitu kan ya. nggak ada. Coba buka mulutnya. Allah itu Dari tadi kok. Coba pergilah kau ke gereja mati ke neraka sana ya. Itu bukan Kristen sesungguhnya Bang Jai. Kristen sesungguhnya itu bukan seperti itu. Kristen sesungguhnya itu punya akhlak. Itu enggak habis ini tua itu makan apa, makan berdua. Banyak makan tua. Kayaknya lahir dari belakang itu. Oke, kita bahas tentang dongeng tadi ya. Ya. Kalau kita bicara ada Tuhan dongeng, maka informasi itu harus dari kitab yang ada isi dongengnya. Nah, pertanyaannya, kalian Kristen mampu tidak membuktikan kalau Al-Quran ada dongengnya secara ilmiah? Kalau saya, bukan saya yang bilang kalau kitab kalian itu dongeng, bukan saya. Tapi siapa yang bilang? Paulus. Bahkan Paulus sendiri dikatakan, yang mengatakan adalah scholar kalian, salah satu situs lembaga Alkitabiah sabda.org yang bahkan menjelaskan bahwa Paulus itu mengajarkan dongeng menurut tafsir MD. Nih, contohnya nih gini nih ya. Maka kalau ada dongeng,
ada informasi dongeng, Tuhan yang adalah dongeng itu bukan dari kitab kami. Ini contoh. Dalam kitab Timotius ini ya. Bentar, ini bukan ini, sorry. Bentar ya, dataku nih. Bentar aku ambil dulu datanya. Kalau misalkannya menuduh itu minimal bisa membuktikan. Kenapa? Kita tuh capek loh debat kusir loh. Ya, saya nggak mau debat kusir dengan kalian karena bagi saya debat kusir itu tuh menurunkan value. Sama aku aja nanti, sayang ilmunya Unirifa. Ya sama aku aja nanti kau berdebat kusir. Ini contoh. Misalkannya begini nih, saya tuduh Kristen itu ajaran dongeng. Saya harus bisa membuktikan. Aku 1 Korintus lagi nih. Nah, saya harus bisa membuktikan bahwa tokoh sentral agama kalian itu mengajarkan dongeng. Dan itu bukan berasal dari saya, itu harus berasal dari sumber yang objektif. Nah, ini dari Alkitab Sabda 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Ayat ini menurut tafsir ND ternyata apa katanya? Menurut suatu dongengan orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Jadi bisa disimpulkan, Paulus mengajarkan dongeng untuk melambangkan Yesus. Berarti Yesus itu adalah Tuhan dari pengajaran dongeng. Jadi bukan saya yang bilang, tapi tafsir ND. Maaf kalau itu menyakitkan, saya cuma rajin belajar aja, rajin baca, makanya saya tahu. Mungkin kalian nggak pernah tahu karena kalian nggak pernah baca, gitu ya. Jadi kalau mau nuduh itu pakai data, kita yang tuduh, kita yang bawa bukti ya. Jangan nuduh tapi kejang-kejang sendiri. Dia yang nuduh, dia yang nggak bisa buktikan, terus dia kejang-kejang sendiri. Ya, saya itu capek nampol-nampolin Kristen, soalnya Kristen itu nggak peduli dengan kebenaran. Jadi saya pengen edukasi aja, akademis dan ilmiah begitu. Ya buruan, mending kalian nanya deh banyak-banyak. Nanya aja susah. Kak Maliaki ini Kristen atau Muslim? Kakak Rolek Kristen atau Muslim? Silakan di. Assalamualaikum Bang Jun. Ya, lanjut. Kak Maliaki ini kayak perpuluhannya aja, Malaikat 3 pasal 10 ini. Ya, silakan. Assalamualaikum Bang Jai. Ada mau aku tanya sama Bang Jai. Ya. Bang Jai kan mualaf ini. Ya. Nah, dulunya kan Bang Jai itu mempercayai bahwasanya setelah Yesus mati dia di tiang salib, maka dia menggenapi hukum Taurat. Yang maksudnya menggenapi itu gimana? Ya. Ini bersih kali itu bentar. Iya Bang. Ya Bang, di Dulu makannya kan Bang Jai, makan dulu aja. Iya gimana? Dulu kan Bang Jai mempercayai. Ya pertanyaannya langsung aja Bang, langsung pertanyaannya aja. Ya langsung pertanyaannya aja. Bahwasanya di situ dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah menggenapi hukum Taurat. Yang maksudnya menggenapi itu apa? Enggak Bang, itu salah itu Bang, itu buatan Paulus itu Bang. Karena Efesus 2 pasal 15 itu Bang. iya. Enggak ada Bang itu Bang. Efesus itu karangan Paulus Bang, buat-buatannya itu. Karena setiap oten ditanya, kenapa kalian tidak melakukan hukum Taurat? Oke, Mereka silakan menjawab, tanya sama Oten Bang. Karena Yesus telah menggenapi. Oke, silakan tanya sama Oten. Ini ada Oten ini. Silakan Kakak Gamon, Efesus 2 pasal 15. Ini ada Kristen ini. Tadi lagi sibuk dia. Silakan. Iya Bang, gimana? Ini ada pertanyaan dari Abang Maliaki. Beliau ingin tahu bahwasannya maksud dari Efesus 2 pasal 15 itu apa? Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan segala sesuatu hukum Taurat, segala perintahnya dan menggenapinya. Maksudnya itu apa? Silakan dijawab. Kakak Rolex, saya izin turunkan ya kalau Anda tidak ada suara. Ya. Maksudnya berarti semua hukum Taurat itu sudah digenapi sama Yesus Kristus kayak gitu. Oh, jadi Anda sudah tidak mengikuti hukum Taurat lagi, Bang ya? Mengikuti. Cuma kan di situ Yesus bilang digenapi kan. Mengikuti? Kan sudah tidak ada kebenaran. Iya. Oke, aku mau tanya Bang sama Bang Gaman dulu ya. Silakan. Dia umur tadi nih.
Murtadin ini. Ya, aku tangkap tadi. Udah berapa lama bang jadi murtadin bang? 3 tahun. 3 tahun bang. 3 tahun. Sambil makannya maaf ya. Ya nggak apa-apa, Iya. dimaafkan. Makan apa bang? Babi kah? Abang paham dengan Nasi. ajaran Yesus? Oh, nasi. Gimana bang? Abang paham dengan ajaran yang ke-10 dari Yesus? Jadi saat Yesus bilang kepada murid-muridnya, yang saya pahami itu ada 2 ajaran yang paling penting, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, kayak gitu sih. Oh, enggak gini bang, aku mau nanya aja. Abang paham dari 1 sampai 10 ajaran Yesus? Kalau 1 sampai 10 enggak, cuma yang 2 itu tadi bang. Enggak. Bisa saya simpulkan bang, abang itu bahkan ungkapan Rasul pun abang pasti nggak paham, betul kan bang? Enggak. Nah, enggak, karena abang tadi aku ada tangkap satu tadi bang. Kami orang karismatik gitu kan. Kayak gitu bang. Iya, abang ini enggak, aku karismatik tadi tadi. Ya, aku punya apa bang? Tadi saya tangkap. Gereja saya di karismatik bang, mohon maaf. Nah, justru karena itu bang, di karismatik itu nggak ada iman rasuli, nggak ada ajaran ke-10 bang. Nah, Bukan dulu bang, juga kan saat saya baca di Alkitab kan Yesus nggak menyatakan hal tersebut, jadi saya nggak ngikut pulang itu gitu. iya, kalau abang paham dari 1 ke 10 dan arti tujuannya, abang paham dengan omongan saya ini. Jadi abang tolong pindah hantar ke protes kemana abang paham itu. Karena itu diajarkan selalu setiap minggu. Biar abang paham Kristen itu gimana aslinya gitu. Soalnya mulai tadi Bang Jai banyak bicara sama abang nggak bakal paham karena memang abang nggak mempelajari Kristen sesungguhnya bang. Enggak. Nah, saya mengikuti apa yang Yesus itu sesuai dengan Alkitab. Nanti kalau saya tunjukkan data Yesus marah dikatakan Tuhan, nanti abang nggak percaya. Percaya di Alkitab ada. Ya, Yesus itu marah dikatakan Tuhan. Kenapa dikatakan Tuhan bang? Nah, itu ayatnya kan sudah jelas ya bang di situ kan. Tentang apa kayak gitu kan. Jadi kita nggak boleh mengeneralisir. Gini loh, maksud aku kan gini bang. Aku ada bicaranya gini aja bang. Ceritanya. Diskusinya santai. Kita bicaranya contohnya nggak usah pakai apalah dulu. Nah, soalnya Bunda Gembala keras ini. Kita bisa-bisa aja lah. Ya. Iya kenapa? Nah, contoh gini, abang kalau di karismatik itu yang diajarkan adalah Yesus itu sebagai Mesias, betul bukan? Itu yang saya baca di Alkitab. Nah, ya sesuai ajaran juga gitu bang. Cuma gini, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti dalam Jangan kau kayak gitu lagi, holong. Capek aku enggak, dengarnya. aku cuma mau bilang. Kan gitu. Cuma kenapa jadi Tuhan kan gitu? Jelas dari lagu rohani, dari pengajarannya Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kenapa kan kata-kata Tuhan? Aku bingung juga, itu aku buat. Dia tadi sudah jawab, holong. Kalau menurut Yesus bukan Tuhan. Kalau menurut pendeta, Yesus itu Tuhan. Yang dia ikutin pendeta, bukan Yesus. Aku nggak dengar semua bang Jai. Iya. Aku nggak dengar semua tadi. Nah, berarti kamu ikuti omongan pendeta, bukan ikuti omongan Yesus. Nah, itu. Omongan pendeta. Tadi dia udah bilang, kawan-kawan di bawah tadi udah dengar. Yesus Apa-apa. saya mengikuti ajaran Yesus, bukan pendeta. Nah, Ya. ajaran Yesus menyembah dirinya enggak? Tanya holong. Nah, Kalau di kitabnya enggak sih, di Alkitab. Nah, enggak. Kalau ajaran pendeta Kalau gini suruh permisi dulu bang Jai, bang Bunda Unit, bang Teko, Pak Ustadz, saya izin turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saudara kita ini? Menuhankan Yesus atau tidak? Ya, dia menuhankan Yesus atas dasar iman kepada bapak-bapak pendeta, bukan atas dasar Yesus. Barusan aja dia bilang, Uni juga dengar bahwasanya. Coba tanya dulu aja. Dia menuhankan Yesus nggak? Dia kan bilang Dia menuhankan, dia tidak menuhankan mengikuti Yesus. pendeta. Dia menuhankan Yesus. Framing kayak gitu bang. Tadi kan saya nggak bilang gitu bang.
Silakan. Jadi silakan. Saya Silakan. konfirmasi ulang nih. Anda menuhankan Yesus nggak? Tuhan. Enggak, saya nganggap dia itu Mesias, anak Allah, cuma itu. Bukan Tuhan. Bukan. Ya sudah, aliran Anda itu sejalan dengan aliran Unitarian atau aliran yang dianggap aliran bidat oleh kaum Tritunggal. Nggak masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi Tuhan dalam keyakinan Anda? Bapa di surga. Bapa di surga itu Tuhannya dalam perjanjian lama. Mm-mm. Nah, penyalipan itu kehendak Bapa di surga. Kalau saya baca di Alkitab itu ceritanya kan agak panjang ya Uni ya. Ya. Tapi di situ Kita ada bahas kehendaknya saja, jangan ceritanya. Iya, Keinginan untuk Tapi- menyalibkan Yesus itu kehendak Yesus, kehendak Bapa atau kehendak iblis? Kenapa kita ke sana? Karena kamu dan kami tidak bertentangan lagi terkait tentang Yesus Tuhan atau bukan. Kita melihat Yesus sebagai tumbal atau sebagai korban. Nah, pertanyaannya adalah kalau kamu menuhankan kepada Bapa di surga, apakah betul Bapa di surga menginginkan Yesus mati disalib? Itu makanya saya tanya, Enggak, siapa yang enggak. menginginkan Yesus disalib? Enggak. Yang menginginkan Yesus disalib Tidak. itu iblis. Nah, penyalipan itu menyelamatkan kamu nggak dari dosa-dosa? Nah, karena rancangan dari iblis itu gagal, maka seperti yang dinubuatkan oleh Yesus, Kok itu gagal? menyelamatkan dia. Rancangan iblis itu bukan gagal, Dek. Rancangan iblis itu Gagal. terjadi karena ketika dia Karena mempengaruhi Yudas supaya Iya. menjual Yesus berhasil kan? Karena Yesus hidup kembali kan di situ. Jadi rancangan iblisnya gagal di situ. Matinya 3 hari itu nggak diingat. Iya, tapi kan dia hidup kembali. Jadi rancangan Kan iblis kalian diselamatkan karena kematiannya, bukan karena kebangkitannya. benar. Cuma Kebangkitan itu kan katanya kan karya Bapa membangkitkan. Kalian itu kan diselamatkan bukan karena kebangkitan Yesus, tapi karena kematian Yang Yesus. mematikan Yang itu saya tanya karya adalah iblis. variabelnya. Coba dengarkan baik-baik. Kenapa sih kita kalau lari ke kematian pasti sudah ke kebangkitan dulu? Padahal itu kan fase selanjutnya. Kalau seandainya kematian Yesus menyelamatkan, sementara kematian itu adalah rencana iblis, maka konsekuensinya penyelamatan yang dikehendaki oleh Bapa itu dengan cara ide dari iblis gitu loh. Maka apakah betul Tuhan yang kamu sembah itu dalam perjanjian lama itu ada Tuhan yang seperti itu sifatnya, meridhoi perbuatan iblis sehingga mengubah perbuatan iblis itu menjadi karya keselamatan? Kalau seandainya iya ya nggak apa-apa, kita cukup tahu aja bagaimana sifatnya Tuhan kalian gitu loh. Kalau di Islam kan perbuatan iblis, perbuatan orang jahat diizinkan tapi tidak diridhoi. Artinya tidak dijadikan penebusan dosa buat tidak membiarkan keinginan iblis itu seperti yang dia mau lalu meridhoi perbuatan iblis gitu loh. Bukan diridhoi gitu loh, tapi dimurkai. Nah, kalau di agama Anda kan tadi Anda percaya bahwa yang menjadi Tuhan pencipta alam semesta itu Bapa di surga. Nah, kita sudah tidak berbeda lagi terkait tentang Yesus Tuhan atau bukan. Makanya saya tinggalkan tema itu. Tema tentang Yesus Tuhan atau bukan tidak perlu kita bahas lagi karena Anda sudah mengaku Yesus bukan Tuhan. Dalam tanda kutip pencipta. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya tentang Tuhan Anda ini nih. Tuhan Anda ini mengutus Yesus ke dunia tuh untuk apa, Dek? Setahu Anda. dia itu mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia, tetapi Dengan cara Yesus menyatakan sendiri bahwa ikutlah aku, seperti yang saya katakan di awal tadi. mengajak Tidak ada untuk persahabatan. mengikuti Yesus berarti. Sebentar. Jadi saat tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi dengan ajarannya kita harus mengikuti apa yang harus dia lakukan, kayak gimana kasihnya, seperti apa, kayak gitu. Nah, Tunggu. itu aslinya. Ayat itu sebentar, bro, sebentar. Ayat itu menurut pemahaman kamu ada penjelasan lebih rinci nggak? Soalnya kan pernyataan Yesus begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada siapapun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu secara universal, betul-betul semua manusia nggak ada yang bisa ketemu Bapa tanpa Yesus. Betul. Loh, kenapa Henok dan Elia bisa ke surga tanpa Yesus? Yang berbohong kisah di perjanjian lama atau perkataan Yesus? Nah, ini beda lagi Umi. Kalau Henok itu kan
Saya lanjutkan Minum yang dulu, tadi Dek. dulu. Saya lanjutkan yang tadi dulu ya. Ini Om. penting loh, Dek. Kenapa penting? Karena di sini menunjukkan bahwa ayat yang kamu pahami Nah, itu boleh. betul-betul seperti itu atau ada perubahan gitu. Karena kalau memang Boleh seperti itu ditunjukin konsekuensinya ayat itu yang berdusta. Henok. Boleh ditunjukin ayat yang Henok. Oke, boleh. Henok dan Elia by the way ya. Ya. Bukan cuman Henok saja, tapi juga Elia. Ya kawan-kawan, 1200 mata memandang, di follow akun Buddha Gembala, akun Bang Teku, akun Ustadz Miftah. Ini mereka bertiga ini masih jomblo loh. Akun hostnya ya. Jadi di follow, di share. Kita diskusi ilmiah ya. Ya. Iya Ustadz Miftah sama Nggak Buddha tahu ya ini udah. Ini dia di jomblo ya. Gak tahu juga lah. Padahal dia Biar salah nggak satu ini ya. laki-laki berkualitas di TikTok loh. Nah itulah dia. Dia Iya, tuh saya cukup kecewa ya, Bang Teku ini jomblo. Ini seolah-olah Saya perempuan juga nggak pada tahu banyak yang kenapa saya bodoh ya. jomblo nih. Nggak, maksudnya saya tuh kayak merasa bahwa perempuan-perempuan sekarang tuh banyak yang bodoh, nggak mau mendapatkan suami seperti Bang Teku. Ini tuh satu kerugian loh. Aku bahkan merekomendasikan untuk perempuan-perempuan berkualitas di luar sana tuh untuk mengejar-ngejar Bang Teku loh. Karena Bang Teku salah satu laki-laki berkualitas kok di TikTok loh, serius. tapi jomblo. Tuh, dia Ustadz Coba Miftah deh ini loh. dibaca dalam Aduh. dua raja-raja pasal. Oh ya Ustadz Miftah juga. Ustadz Kalau Miftah gue masak juga. udah nggak apa-apa. Apa kalau gue masak sama pejabat udah. ya? Dek Saya baca udah. di dua raja-raja dek. Dua raja pasal dua raja-raja pasal Aku kedua. alat dos. Udah ada di mana? Nah, bentar Om, saya ngambil Alkitab dulu ya. Iya dek. 2 Raja-Raja. Ibrani 11 ayat 5 juga menceritakan Henok ya. Oh ya. Iya. Tuh Ibrani itu juga. Kalau ini nih dua raja-raja ini tentang Elia. Kejadian 5:24 Henok. Dua raja-raja pasal 2:11 Elia. Kalau Henok tuh tadi tuh Bang Teku tuh. Kejadian 5:24 juga. Iya, Ibrani 11 ayat 5 jelas itu kan. Karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Langsung nggak mati dia. 2 Raja-Raja berapa, sorry? Uni dua raja-raja berapa tadi Uni? Raja itu Elia, kitab dua raja-raja pasal kedua nomor 11. Elia naik ke surga tuh, terangkat ke surga. Kedua nomor 11. Pasal kedua nomor 11. Oke. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba datanglah kereta api dan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam badai angin. Ya, kenapa? Kenapa nih? Dengan ayat tersebut. Iya, saya membuktikan kalau ketika di dalam kitab di dalam kitab Yohanes Yesus berkata tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus, tapi itu sebuah klaim yang tidak terbukti karena pada faktanya sebelum Yesus hadir ke dunia, Henok dan Elia sudah menuju kepada Bapa tanpa kenalan dulu sama Yesus gitu. Oke, kalau saya jawab dari Boleh saya ayat- jawab? Nggak boleh gue masak. Kau nggak usah jawab. Ya, Gemon gampang aja, menjawab jawab. itu, gampang menjawabnya itu. Yaudah gue masak dulu deh. Jadi memang sebelum datang Yesus ke dunia, memang sudah ada orang naik ke surga. Tetapi 2000 tahun yang lalu ditetapkanlah ya bahwa hanya Yesuslah sebagai Tuhan dan Kristus. Maksudnya hanya Yesuslah Maha Pimpin ke surga, tidak ada yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena sudah banyak iblis mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta. Untuk itulah ditetapkanlah dan diutuslah Yesus sebagai Makanya aku Tuhan nggak mau dan gue masak Kristus. jawab. Ditanya apa, jawabnya apa. Yang kutanya adalah ketika Yesus berkata tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kenapa buktinya kok berbeda? Iya, itu Klaim kan Yesus kok setelah- terbantahkan. 2000 tahun lalu. Peraturan 2000 tahun yang lalu. Ya. Ya, berarti- Ya, terima kasih Gu Masa atas jawabannya. Lanjut ini. Terima kasih Gu Masa atas jawabannya. terima kasih. Lanjut. Gu Masa atas 2000 tahun yang jawabannya lalu ya. adalah Ya, terima kasih Gu Masa atas jawabannya. Plus. Gitu Gamon, silakan Gamon. Saya hampir mirip sih Umi, karena sebelum Yesus hadir itu Bapa bisa apa
apa namanya ini tadi dua raja-raja dua. Nah, setelah Tuhan Yesus Kristus datang, maka tidak ada lagi yang bisa kayak gitu. Coba kamu baca ayatnya dulu deh. Saya nggak tahu nih Yesus ini pelupa atau gimana nih. Atau Yesus ini mengurang-urangin firman Allah Bapa nih. Kalau memang ada aturan seperti itu, warna bilang dan kasih tahu dong. Dan lagi pula di mana itu? Kan Yesus bilang begini, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Nggak ada. Yesus bilang begini, tidak ada yang sampai kepada Bapakku di zaman aku ini. Ah, itu kan jelas tuh. Masa guru ngajarin kayak gitu sih? Katanya dia guru dan Tuhan. Ini namanya mengajar kalian untuk nebak-nebak ajaran Yesus sendiri. Kalian yang nambah-nambahi firman Tuhan. Apa kata Yesus? Tidak ada seorang pun, tidak ada. Itu Henok Elia tuh orang bukan? Ya, tapi Orang. pas zaman Yesus. Ya udah. Lihat tuh nih, Ya di obatnya, mana tertulis? obatnya gue masak Di banyak mana kali lihat. pernyataan Yesus begitu? Pening dia. Di mana Yesus mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah waktu di zaman dia gitu? Karena Silakan. waktu itu Yesus Kenapa? datangnya. Kenapa? Itu bukan karena itu jawaban kamu. Yang saya minta jawaban Yesus. Kamu jadi Yesus sekarang. Jadi Kristen ini mewakili Yesus di dunia gitu. Untuk menyampaikan apa yang belum Yesus ajarkan waktu dia hadir. Jadi kalau Enggak, gini loh. Kalian itu Setelah adalah Yesus, orang yang hanya Yesus Aduh, lah gua masak diam dulu. satu-satunya. Enggak, diam dulu gue masak. Jadi kalian itu seolah-olah mengatakan ajaran Yesus itu kurang teliti, kurang jelas. Jadi kalian yang menjelaskannya. Beda dengan tafsiran Al-Quran. Tafsiran Al-Quran itu bukan menjelaskan Al-Quran seolah-olah Al-Quran tidak menjelaskan, tapi memberikan informasi bahwa ini loh ya, secara lugohnya begini nih, secara nahusorosnya begini. Tapi kalau kalian bukan membahas tentang bagaimana pendekatan untuk memahami, tidak, tapi kalian mengeluarkan pendapat yang jauh dari perkataan Yesus yang tidak tertulis sama sekali. Contoh, Yesus berkata di situ, tidak ada satu pun manusia, satu orang pun, nggak ada di situ batasannya. Nah pertanyaannya, dalil pendukung bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah zaman dia tuh di mana tertulis? Kalau tidak ada berarti itu baik kalian sendiri, bukan Yesus yang ngajarin. Berarti Yesus tidak sempurna mengajarkan gitu loh. Ya beda loh. Tafsir mengeluarkan makna, artinya para ahli yang tahu dan paham bahasa Arab menjelaskan kepada orang yang non bahasa Arab bahwa bahasa Arab ini digunakan zaman dulu tuh pakai bahasa ini. Bukan berarti Al-Quran tidak sempurna. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Jadi tolong, ketika kalian mengatakan bahwa maksud Yesus di situ itu terbatas waktunya di zaman dia, jadi mana dia katakan? Apa diksi yang digunakan di ayat itu nih? Kita pakai ayatnya lagi ya. Nih. Nih. Yohanes 14 ayat 6 ini kamu baca baik-baik, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Katanya tadi kamu percaya kepada yang tertulis. Sekarang saya bingung nih, kalian bisa nggak sih konsisten dengan yang kalian omongkan? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, tuh, tidak ada seorang pun, kalau ada tertulis di zamanku, baru saya paham. Nah, kalau kalian Islam, baru kalian tahu apa maknanya. Apa maknanya? Kalau kami Islam tahu ini, kalau kami Islam betul bahwa memang di zaman Yesus lah ajarannya berlaku. Makanya Yesus itu bukan untuk seluruh alam, tapi untuk pengikutnya saja, karena dia mengatakan, aku datang hanya untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Siapa yang mempercayai perkataan Yesus? Ya kami umat Islam. Apa maksudnya? Hanya di zaman Yesus, orang yang tidak mengakui dia sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, sebagai Rasul dan Mesias, mereka tidak akan pernah bisa masuk ke surga. Bukan orang yang di masa lalu. Kenapa? Karena memang setiap Rasul itu ada periodenya. Tapi kalian kan tidak sama dengan Islam. Kalian menganggap kalau Yesus itu Yang untuk seluruh pasti alam Muhammad semesta. antikristus. Yang antikristus itu yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Udah ya, udahlah. Jangan menghujat lagu masak. Saya tidak pernah menghujat Yesus itu iblis loh. Saya tidak pernah menghujat agama kamu dari tadi. Saya justru mempertanyakan agamamu. Kalau saya tidak kasih kamu izin bicara, itu hak saya sebagai orang yang menjadi narasumber di sini. Karena saya Berarti gini ini ya, Yohanes 14 ayat 6 ini orang Kristen baper ya. turunkan Padahal aja kan saya. itu ayatnya bukan untuk Kristen. Bukan. Itu kan jawaban Yesus kepada Thomas ketika Thomas bertanya. Ini kan sebelum penyalibannya.
Thomas berkata, tunjukkan jalan ke Tuhan. Nah, Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena dia diutus untuk Bani Israel. Nah, kenapa Kristen yang baper? Nah, dan lucunya, mereka yang seperti Gamon ini termasuk orang yang sebenarnya menggunakan rasionya, hanya terbentur di doktrin. Maka dia harus mencoba untuk berputar untuk membenarkan doktrin. Padahal saya yakin dia bukan Unitarian. Saya yakin dia Tritunggal ini. Cuman dia tadi sadar dalam Bible itu tidak ada penuhanan terhadap Yesus, tidak ada. Hanya dia termasuk orang yang mengikuti naluri bahasa kita, karena memang dia tidak bisa bantah. Makanya saya yakin anak ini masih berpikir. Iya, Jadi saya betul. tidak mau sama Gumasa, karena Gumasa itu saya klasifikasikan kepada biawa. Kalau Gamon ini Biawa, masih saya anggap orang sesat lah. Begitu. Iya, Maka ketika Gamon tadi menjelaskan Yesus itu bukan Tuhan, ya sudah, kita sudah sepakat di situ, nggak usah debatkan lagi. Tapi ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pertanyaannya adalah apakah itu periodenya sampai ke Adam dan ini? Kalau ditolak sampai periode Adam, maka penyalipan itu bukan untuk seluruh orang. Nah, itu aja konsekuensinya. Jadi benturan lagi dengan doktrin. Kalau dikatakan Yesus itu hanya untuk dia datang saja pada waktu di abad pertama, ya sudah, berarti penyalipan untuk orang di abad pertama, bukan untuk orang sebelumnya. Maka pertanyaannya, bagaimana keselamatan orang sebelumnya? Lalu terbentur lagi dengan dalil di Ibrani yang mengatakan bahwa Yesus itu mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Loh, kenapa orang yang setelah zaman Yesus yang kena? Kan orang yang sebelum Yesus yang pegang hukum Taurat. Terbentur lagi dengan doktrin. Jadi penjelasan Anda itu akan bertentangan dengan banyak doktrin dan banyak ayat di kitab Anda. Kalau Anda jadi Islam, maka Anda akan sejalan dengan kitab Anda, bukan dengan doktrin. Contoh, kalau Anda percaya seperti yang kami imani bahwa Nabi Isa itu hanya kepada umatnya Bani Israel, maka betul, tidak ada yang bisa selamat masuk ke surga tanpa menerima Nabi Isa Rasul untuk Bani Israel. Seperti kami menerima. Maka syarat kami yang disampaikan oleh Yesus sudah kami penuhi. Kami percaya bahwa dia utusan Tuhan, bahwa Tuhan yang diperkenalkan adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka kami sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk masuk ke dalam surga menurut Yesus, bukan surga Kristen, tapi surga menurut Yesus. Tapi kalian justru berbeda. Kalian mengatakan bahwa, oh, itu maksudnya konteksnya hanya manusia yang waktu itu Yesus hidup pertama. Ya sudah, kalau gitu penyalipan bukan untuk seluruh manusia. Terbentur kan? Saya sudah katakan, menjelaskan doktrin yang datang dari manusia, menggunakan doktrin manusia lagi, itu hanya akan membuat itu terkontradiksi terus, bertentangan terus, karena ini pikiran manusia. Tapi kalau kalian menggunakan pernyataan Tuhan dan perkataan Tuhan, perkataan para nabi, kalian nggak akan terbentur dengan logika, akal, dan juga ajaran lain, karena mutlak benar absolut. Nggak mungkin Tuhan mengajarkan sesuatu yang bikin ambigu dan merusak pikiran. Karena Tuhan itu ingin kita paham, karena Tuhan juga tahu dong, nggak semua manusia itu intelek. Ada manusia yang jahil, apalagi kayak Yesus dan Nabi. Bayangkanlah rasionya. Yesus dan Nabi Muhammad diutus kepada orang-orang jahil. Lalu masa disuruh nebak-nebak orang jahil siapa Tuhan? Masa iya Yesus pakai bahasa perumpamaan, lalu membuat orang lain yang nggak paham masuk neraka? Berarti Yesus datang untuk hanya orang pintar aja dong yang paham perumpamaan. Orang bodoh gimana dong? Sementara muridnya sendiri adalah orang-orang tidak terpelajar. Masa iya begitu? Artinya, apapun yang diucapkan oleh Yesus dan Nabi Muhammad itu adalah ucapan yang tidak ambigu, tidak bias, mudah dipahami kecuali bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan. Contoh, apakah sulit memahami kata-kata kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan Aku yang diutus? Sulit nggak sih bagi orang-orang yang tidak terpelajar? Tidak. Coba tanya sama anak SD. Nah, ada kata-kata begini, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang diutus. Nah, ada berapa Allah di situ, nak? Anak SD pasti tahu, satu-satunya lah, Pak. Nggak akan ada, oh itu artinya Tritunggal, Pak. Nah, jadi secara rasio kita berpikir, Yesus diutus untuk menyelamatkan. Yang diselamatkan orang-orang jahil dari kalangan tukang cukai, pesundal-pesundal. Tiba-tiba dia pakai bahasa tinggi. Nah, terus kalau dia nggak paham masuk neraka, kasih gimana ini? Ini sama kayak dokter, profesor datang ke sebuah pasar. Saya profesor dan pemilik pasar ini. Bang siapa yang nggak paham perkataan saya keluarkan dari pasar ini. Tapi saya adalah orang yang sangat mengasihi kalian yang di pasar ini.
Bukti saya mengasihi adalah dengan saya adalah datang sebagai profesor menjadi seorang tukang dagang di sini. Ya, kalian harus mengenali saya sebagai profesor, tapi saya nggak mau ngaku saya orang yang dagang di sini. Terus saya menggunakan bahasa-bahasa tinggi. Kalian tapi harus paham, ya. Tapi kalian nggak pernah belajar, kalian orang-orang jahil semua. Ini logika macam apa coba? Makanya Al-Quran itu mengatakan Zalikal kitabul la raiba fi, ini kitab yang tidak ada keraguan daripadanya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa? Mereka yang percaya yang gaib dan mereka yang bertakwa itu tadi. Jadi ketika Tuhan mengatakan kul huwallahu ahad, nggak ada antara orang Islam yang jahil sekalipun bilang Tuhan kita ada berapa ya? Walaupun ada orang Islam yang Down syndrome sekalipun, dia tetap ngerti bahwa Tuhan itu satu. Karena sudah ada sekarang ilmu yang mengajarkan anak-anak SLB Down syndrome itu supaya mengerti dengan bahasa kita. Mereka bukan ODGJ tapi Down syndrome. Tapi kalau ODGJ iya, nggak paham dia. Bahkan orang yang punya masalah dengan alat-alat di benaknya saja kemudian berimplikasi kepada kesehatan otak, kemampuan berpikirnya, itu pun nggak mungkin nggak paham. Aduh, ini ada apa? Kenapa Kak Kaliman? Kristen atau Muslim Anda? Apa sih? Ya, karena di sini sudah masuk waktu asar. Di sini juga sudah live sekitar 1,16 menit. Saya pikir cukup. Yep. Buat teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, berpihaklah kepada ilmu pengetahuan, bukan kepada doktrin. Karena kalau kalian berpihak kepada doktrin dan kalian menentang ilmu pengetahuan, apa bedanya kalian dengan para inkuisitor dan yang membunuh Hipatia zaman dulu? Ya, berpihaklah kepada ilmu pengetahuan. Kenapa? Bukankah Yesus yang mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu? Akal, ya. Bagaimana mungkin kalian itu bisa berpihak kepada ilmu kalau kalian tidak memfungsikan akal? Karena ilmu pengetahuan itu didapat dengan difungsikannya akal, ya. Kalau tidak nanti kalian jadi kayak gue masak, separuh biawak, separuhnya lagi ayam, ya. Biawak ini udah susah, udah nggak bisa terbang lagi, udah akut. Ada biawak Udah lagi. akut. Silakan gue masak dengan Bang Tengku dan Ustadz Miftah. Teman-teman terima kasih. Itu tadi diskusi Yang tentang disembah oleh para jin pasti bukan yang disembah butuh oleh dia para Tuhan. biarkan. Ya ini lagi dulu. Teman-teman ya, Tutup dulu. teman-teman ya, saya tadi hanya membuktikan even mahasiswa sekalipun tetap mereka akan blunder karena mereka itu berpihak kepada doktrin, bukan kepada Bibelnya, bukan kepada perkataan Yesus, tapi justru kepada doktrin bapak-bapak gereja dan para pendeta mereka. Wajar mereka kesulitan menghadapi kita yang menggunakan pasal dan tidak terikat dengan doktrin. Itu yang bisa saya pertontonkan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aku takut banget sama gue masak. Iya takut. Kau biawak, kau biawak. Kabur ada gue masak, takut. Terima kasih Uni Rifa. Insya Allah. Bang Imam Sugandigan ini Kristen atau Muslim? Ya, izin saya turunkan kalau tidak monitor. Kalau naik itu Anda monitor lah setidaknya. Janganlah kayak gitu. Tolong Silakan. tunjukkan di Quran kalau Allah adalah Tuhan. Silakan. Pak Ustadz silakan, Pak Ustadz Miftah, tolong tunjukkan di Al-Quran bahwa Allah itu adalah Tuhan katanya. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Dia ini bukan untuk butuh jawaban, dia nih butuh teriak-teriak aja di atas koma. Tunjukkan female voice. Gue masak tunjukkan RT berapa malaikat Gabriel di surga. Yang pasti Allah tidak termasuk pejabat surga atau tidak termasuk Tuhan. saya. Aku tunggu Ngapain di pula sini jadi? gue masak. Ngapain pula jadi pejabat? Aku adalah Siapa pejabat surga gue masak. Tunjukkan di Gue Quran masak, kalau Allah gue adalah masak. Tuhan. Siapa aja pejabat surga di Tunjukkan di Quran kitabmu. kalau Allah adalah Tuhan. Malah adalah capek ini orang stres, ngadapin orang stres. Tunjukkan kalau Allah adalah Tuhan. Male voice, lolly voice, monster voice.
Makanya katanya Allah Tuhan, padahal nggak tertulis di Quran adalah Tuhan. Tunjukkan kalau Allah adalah Tuhan. Suka-suka mau lagu masa, aku masak. Allah itu adalah salah satu ilah, salah satu dewa. Terus apa lagi? Udah dia tanya, dia jawab sendiri. Ilah itu apa gue masa ilah? Ilah dewa. Ada. Ilahan tidak Masa, dewa. gimana? Enggak, kita hiburan lah, Pantesan Kak. gue masih Kristen. Iya, cocok dia jadi Allah Kristen. pasti tidak Tuhan, tidak ada. Apa sih Gumasa? Tulis kalau Allah adalah Tuhan. Memang Kristen tuh butuh orang-orang kayak kamu nih, gue masa. Cocok. Agak-agak longor gitu. Tunggu dulu, nggak setuju aku. Gumasa dibilang longor, dia itu super longor kok agak-agak. Gimana? Iya. Memang Kristen butuh orang-orang bertahannya Kristen selama ini tuh karena ada orang-orang seperti Gumasa ini. Makanya Kristen ini masih bertahan 6%. Kalau nggak ada Gumasa mungkin tinggal 2%. Untung ada Gumasa jadi 6% ya. Tidak ada. Jadi Allah itu salah satu dewa, salah satu ilah. Bang Islam ini Ilah Kristen atau dewa. Muslim? Ya nggak bisa ya, fakta ya. Iya. Salah satu ilah. Iya. Kami bertiga, saya, Bang Teguh, Ustadz Miftah, kalah sama Gumasa. Kalah kami. Terkapar kami. Bener-bener terkapar kami dengan untuk sore ini. Bener, kami terkapar. Gak kuat. Masa ada orang pergi ke RSJ terus ajak debat orang-orang penghuni RSJ, kan nggak ada. Ya dia yain aja lah. Kami Islam Kristen atau Muslim? Iya. Bang Mislan? Aduh, ada anak kecil. Ya, Gumasa. Allah bukan Tuhan tapi ilah atau dewa. Iya, kami kalah. Iya. Gumasa, kau sudah nikah belum, Gumasa? Gumasa? Kalau sudah nikah kasihan kali istrinya. Astagfirullah. Allah pasti tidak Mimpi Tuhan. apa lah biniknya itu ya kan, kalau sempat nikah sama Gumasa nih, aduh. Allah itu pasti Udah tidak mati Tuhan. masuk neraka, di dunia hidup sama neraka. Dia dewa. Ilah. Allah itu adalah sebuah ilah. Udah jatuh ke tempat sebuah yang dewa. salib dulu. Sial seumur umur kalau ada perempuan nikah sama Gumasa ini, sial seumur umur sampai mati, sial ini. Sangat jelas ya. Allah pasti tidak Tuhan tapi sebuah ilah. Iya. Bang Teguh, kayaknya kalau kayak gini nih cocok jadi pendeta, Bang Teguh. Bener gak sih, Bang Teguh? Bener, jadi pendeta dia, sama-sama saling membodohi di dalam gereja. Pendetanya membodohi jemaatnya nipu pendeta kan? Minion ya. Cocok. Minion ya. Allah pasti tidak Tuhan. Oh, minion juga kau. Iya betul, Saling minion itu kan. membodohi mereka satu sama lain di situ. Minion itu kalau ngomong itu kayak Gumasa. Jelas ya, Allah tidak Tuhan. Tapi Allah adalah salah satu ilah, salah satu dewa. Min, ini Allah gejala adalah awalnya salah satu apa? ilah, salah satu dewa. Ketiban salib jadi kayak gini. Dia suruh mikul salib, dia malah ketiban salib jadi kayak gini. Astagfirullahaladzim, Gumasa. Kapanlah kau sadar, Gumasa? Allah pasti tidak Tuhan, tapi salah satu ilah, salah satu dewa. Ya Allah, Gumasa. Siapa sih Gumasa? Jumlah Bukan, pejabat Allah salah ilah kan? Si Gumasa ini dulu sekolah nggak sih dia? Ada sekolah? Sekolah nggak Gumasa? SLB ya? SLB dulu ya Gumasa? Dulu sempat sekolah di SLB nggak? Yang harus kau sadari adalah Allah pasti tidak Tuhan, tapi hanya salah satu ilah, dewa. Iya. Aku tanya dulu Gumasa, dulu sekolah di SLB mana Gumasa?
Pas Biasa di mana gua masa sekolah? dipakukan Allah itu kepalanya, pasti enggak, salah satu kepala ilah, bawah salah yang satu dipaku. dewa. Allah salah satu ilah Pasien di siapa antara para lah ilah. ini yang keluar Allah pasien Ustaz satu dari- Miftah dewa ini, di antara para ilah. Ustaz Miftah, ini kira-kira komponennya apa yang rusak ini Ustaz? Bisa diperbaiki lagi nggak nih? Ini mah udah ini Pak. Udah ICMMC-nya ini sih yang urus. Oh, udah nggak bisa diperbaiki lagi. MMC ini. Nggak bisa lagi gua masak. Maaf, gua masak nggak bisa diperbaiki lagi kok ini udah. turun mesin kayaknya Pak Ustadz ya, turun mesin ya. Ganti mesin juga udah nggak bisa lagi nih, nggak bisa diselamatin lagi ini udah. Ini ada mantan hafal ya. ada mantan Oten, coba Hafal baik-baik. kita kasih Abang Allah Simon, pasti ya Abang Simon sama bukan Gu Masak, coba Abang Simon sama Gu Masak, coba. Allah pasti tidak Tuhan, salah satu ilah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter ya, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita kasih. Alhamdulillah, Bang Tengku, kita ada penolong ya, kita terselamatkan. Iya. Kita ada juru selamat ini. Masa kami udah datang juru selamat kami ya. Juru selamat Ngobrol kami sama sudah juru selamat kami. datang. Kapan juru selamatmu datang, Gu Masak? Ayo. Kami sudah terkapar, kami sudah kalah dengan Gu Masak, tapi juru selamat kami sudah datang. Silahkan hadapi juru selamat kami. Ayo Gu Masak. Dalam namanya Bapak. Ayo Gu Masak. Nah, juru selamat kami, tampan kan? Tampan juru selamat kami. Ayo kau open cam Gu Masak. Ayo open cam. Hadapi dia. Ayo Gu Masak open cam. Aduh, saya lagi sakit. Demam saya, sumpah lagi demam saya. Oh, lagi demam. Oh, ngobrol sama Gu Masak langsung sembuh itu. Langsung sembuh ngobrol sama Gu Masak, silakan. Langsung sembuh Pak Pendeta, silakan. Gu Masak open cam, guys. Silakan. Kita besarkan ya, Gu Masak. Kita besarkan ya, Gu Masak. Ini Kau bisa main iPad. sesuai judulnya, hidup yang kekal. Silakan. Gu Masak, ngomonglah kau, jangan kau diam. Gu Masak, ngomong. Allah pasti tidak Tuhan, tapi salah satu ilah, salah satu dewa. Mana mukamu? Siapa dewa? Yesus. Mukamu. Yesus dewa. Allah pasti tidak Tuhan. Kalau Allah tidak Tuhan, dalam Bible itu kan kalimatnya Allah, bahasa Arabnya Allah, bahasa Indonesianya Allah. Aslinya kan Bible itu kan Theos. Theos itu orang Romawi, dengarkan, orang Romawi ya, orang Romawi Tuhannya kalau dipanggil Theos. Theos itu merujuk dewa, dewa Jupiter, dewa Zeus. Allah salah satu ilah, salah satu dewa. Mana datanya Allah itu salah satu ilah, salah satu dewa? Ilah artinya dewa. Mana datanya Allah itu dewa? Ilah Hah? artinya dewa. Kalau kau bilang Allah itu dewa, dengarkan. Elohim itu merujuk dengan bahasa Allah, dengan bahasa Arab, ya. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya Allah, Esa, satu. Jadi Tuhannya Israel kau bilang ilah juga ya? Botol kali kau. Ya. Gu Masak, kau diam, jangan muter-muter, ungkat nanti komalnya. Jangan kayak Lagi gitu. kampanye dia, lagi kampanye. Kampanye ke kau, muter-muter kau kayak minion kau kurasa. Bingung kau? Allah salah Kau satu. mau diskusi enggak? Allah salah satu dewa. Kau mau diskusi enggak? Iya. Ya. Oke, kalau kau mau diskusi, dengarkan ya, orang di dalam Amsal 18, di Amsal 11 nomor 8, orang yang fasik akan digantungkan. Dengarkan dulu, kamu jangan banyak ngomong, kamu jangan banyak ngomong. Kamu jangan banyak ngomong ya. Kamu jangan banyak ngomong. Saya Islam. Udah dengarkan ya, dengarkan. Di Amsal 11 nomor 8, Allah berfirman, orang yang benar akan diselamatkan, orang yang fasik akan digantungkan. Sesuai dengan Keluaran 21 nomor 22.
Apabila orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, gantungkanlah dia di tiang kayu. Jangan kau biarkan mayatnya bermalam-malaman, sebab dia terkutuk. Kita ambil poinnya. Yesus ini orang fasik apa bukan? Orang baik. Orang baik. Orang baik. Orang maha suci. Orang maha suci. Kenapa kau harus disalibkan? Karena Yesus seorang maha suci, maka walaupun dia mati ya, maka dia hidup lagi. Maha suci maupun mati hidup lagi. Yang sekarang gue tanya, kalau seandainya Allah membangkitkan seluruh dunia, ya kita pakai analogi ini, yang membangkitkan yang pantas kita sembah, apa yang mati yang jadi bangkit? Semua pejabat surga adalah orang-orang yang maha kuasa. Udah, kita kembali ke tema aja, biar kembali ke tema biar kau paham ya. Nah, kita kembali ke tema. Muridnya Yesus bertanya kepada Yesus, ya, hidup yang kekal ini kalau diterjemah, kalau maknanya di surga, surga yang kekal, ya. Ini bahasa hotel biasanya gitu. Nah, muridnya Yesus bertanya kepada Yesus, ya kurios, bagaimanakah caranya biar aku hidup yang kekal? Yesus mengajarkan, inilah hidup yang kekal, bahwa engkau satu-satunya Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah utusan. Muridnya Yesus ini mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Sekarang saya balik tanya, orang Kristen mengenal Yesus sebagai apa? Kristen menempatkan Yesus sebagai Tuhan, maha pemimpin ke surga. Tuhan artinya maha pemimpin. Di mana datanya? Di dalam Yakobus 1 nomor 20, dalam Yakobus 1 nomor 12 sampai 13, manusia dapat dicobai, tapi Allah tidak dapat dicobai, sebab Allah tidak dapat dicobai. Kalau Yesus dicobai tentara Romawi, dicambuk, disalib, Yesus tak disalib. Apa Allah tak disalib? Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saudara kita Rahaf dari Palestina yang punya koin. Silahkan, karena memang beliau ini memang cari koin begitu ya. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang ada di bawah yang suka sedako ya, lillahi ta'ala, tolong dibantu Kak Raf ini, ukti ini orang Palestina ya. Semoga nanti kalau kalian rajin sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas sedekah kalian. Tapi jangan kasih bunga ya, karena bunga itu susah susah ditukarkan, susah. Sayang macet apa gimana? Enggak, aman bang. Gua masak yang macet gua masak. Lanjut Gumasa, lanjut. Kita menonton aja. Saya mau udah ngaku kalah sama Gumasa. Jangan mawar, nggak bisa ditop up. Oh gitu ya Bang Limau. Hanya Yesuslah yang ditetapkan dan diutus menjadi Tuhan dan Kristus. Jangan dikasih bunga ya sama Kak Raf ini ya, karena bunga itu susah diapakan, susah ditukarkan, susah ditukarkan bunganya. Kalau bisa donat apa ikan hiu ya, kasih sama beliau ini ya, karena kalau bunga itu susah ditukarkan. Saudara-saudaraku, jangan kasih bunga untuk Kak Raf, kasih aja donat apa gitu, apa kopi gitu. Kita kembali ke judul. Muridnya Yesus mengenal Yesus sebagai utusan. Kristen mengenal Yesus sebagai apa ini? Sebagai Tuhan, sebagai pemimpin. Sebagai Tuhan. Ini kok jauh banget ini. Sedangkan muridnya Yesus tidak pernah menuhankan Yesus. Tuhan artinya maha pemimpin. Mana datanya Tuhan itu maha pemimpin? Baca. Kau jangan kemana-mana. Di dalam Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepada Tuhan, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus bersyukur kepada siapa ini? Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Itu Tuhan itu kan gelar. Allah itu nama. Allah bukan nama. Yesus bersyukur. Siapa bilang Allah itu bukan nama? Sama kami tidak, sama kalian yang on itu nama.
Oh, di dalam Keluaran Allah, akulah Allah. Di situ dikatakan namaku adalah Allah di dalam Keluaran. Kalau kau bilang itu bukan Allah, di dalam Keluaran mengatakan namaku adalah Allah. Coba ayat berapa coba kita baca. Sabar, aku bukakan dulu ya. Sabar. Biar kau tahu ya, sabar. Sabar. Allah. Nama Allah. Dalam Keluaran berapa ya? Lupa saya ini. Bentar saya carikan dulu. Aku pun boy bisa modal lupa. Aku bukan lupa, memang aku lagi sakit saudaraku. Sorry. Aku lagi sakit. Sebenarnya aku nggak fokus diskusi hari ini. Aku lagi sakit. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.